Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar daripada pengeluaran zakat ini terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tusakkihim biha wa sallu alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Asbabun nuzul turunnya ayat ini berkenaan dengan ada 3 orang sahabat. Dia tallu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Nabawi dengan maksud untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membawa segenap hartanya. 3 orang sahabat ini mengikatkan dirinya ke tiang masjid. Para sahabat lain berkata, "Apa yang kamu? Apa yang kau lakukan?" Sahabat ini berkata, "Sampaikan pesanku kepada Rasulullah. Saya ingin ketemu dengan Rasulullah. Saya tidak akan melepaskan ikatan ini sebelum Rasulullah sendiri mengeluarkan ikatan ini, melepaskan ikatan ini." Maka sahabat ini ketika ditemui oleh Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, inilah harta kami serahkan kepadamu ya Rasulullah sebagai bentuk pertobatan kami. Kami saat itu tidak ikut perang Tabuk karena harta ini." Jadi sebelumnya ada perang Tabuk. Kaum muslimin diajak untuk berperang, tetapi karena situasi panen, pada saat itu pertanian lagi panen, maka beberapa sahabat tidak ikut. Maka ketiga orang ini datang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? "Hai sahabatku, saya belum diperintahkan untuk menerima hartamu ini oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka turunlah ayat ini mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim biha." Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah hartanya sebagai sedekah atau zakat untuk membersihkan dirinya, untuk penerimaan tobatnya. Wa sallu alaihim, doakanlah dia. Inna salataka, sesungguhnya doamu, sakanun lahum, akan menenteramkan jiwanya supaya manyaman diiringin apa penadinna sahabae bahwa betul-betul pertobatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah menerima zakatnya itu, hartanya itu. Jadi inilah dasarnya kita berzakat, mengeluarkan harta untuk kita zakati. Kadang-kadang kita mungkin bingung, ini sangat zakat, mana yang dimaksud dengan zakat, mana yang dimaksud dengan infak, mana yang dimaksud dengan sedekah. Kalau zakat itu adalah sebuah kewajiban, wajib dihukumna. Zakat adalah pengeluaran harta tertentu dengan ukuran tertentu, nisab dan haulnya jelas. Kalau kita memiliki harta haulnya jelas sampai, nisabnya juga sudah sampai, maka wajib bagi kita untuk menzakatinya. Sedangkan infak adalah lebih luas lagi. Zakat itu bagian daripada infak, sehingga infak itu ada namanya infak yang sifatnya wajib, ada infak yang sifatnya sunnah. Infak yang wajib itu adalah zakat, yang kedua adalah kafarat. Ya, ketika kita mendapatkan denda kemudian harus mengeluarkan harta, maka itu disebut dengan kafarat. Kemudian ada nazar. Kalau nazar itu mengeluarkan harta juga yang sifatnya wajib juga, itu juga bagian daripada infak. Yang sifatnya sunnah, apa yang kita keluarkan, mungkin kita punya panen hari ini, tahun ini, bulan ini, belum sampai haulnya, belum sampai nisabnya,
maka mengeluarkannya itu adalah merupakan daripada infak. Kita mungkin datang ke masjid memasukkan uang ke dalam celengan, itu bagian daripada infak. Kita menyumbang masjid, itu bagian daripada infak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita keluarkan berupa harta, baik itu sifatnya wajib ataupun yang sunnah, itu adalah merupakan infak namanya. Bagaimana dengan sedekah? Sedekah lebih luas lagi sifatnya, karena sedekah tidak hanya pada materi, tetapi sesuatu yang sifatnya non materi pun sifatnya sedekah. Ya, untuk anak dia mesa waktu, ada suatu ketika orang miskin datang protes kepada Rasulullah, mengimburi lori kesugi, cemburu kepada orang kaya, datang kepada Rasulullah menyampaikan kecemburuannya itu. Ya Rasulullah, enaknya itu orang kaya setiap hari bisa bersedekah dengan hartanya dan mendapatkan pahala keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan itu takbir itu sedekah, tahlil itu sedekah, tahmid itu sedekah, tasbih itu sedekah, qaulun ma'rufun itu sedekah. Setiap perkataan yang baik itu sedekah. Kullu ma'rufun sedekah. Setiap perbuatan yang baik itu adalah merupakan sedekah. Jadi sedekah itu tidak terbatas kepada materi, sehingga orang miskin pun, orang yang tidak mampu secara materi pun bisa mengeluarkan sedekah. Bahkan seorang suami mengeluarkan syahwatnya kepada istrinya, itu juga adalah merupakan sedekah. Kata Rasulullah SAW. Jadi ada batasan nama sedekah. Bukan sebuah kewajiban, tetapi sebuah keutamaan atau sunnah dari Rasulullah SAW dalam agama kita. Kemudian selain zakat itu ada dua macam. Ya, yang pertama adalah zakat mal, yang kedua adalah zakat fitrah. Nah, zakat mal ini yang jarang sekali dikeluarkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita hanya populer dengan zakat fitrah, zakat yang kita keluarkan pada saat bulan suci Ramadan. Dan insya Allah sudah ada ketentuannya. Saya tidak bacakan hari ini karena saya tidak membawa naskahnya, saya tidak hafal. Maka insya Allah besok ada lembaran ketentuan dan SK-nya dari Bupati akan dibacakan di sini insya Allah. Berapa ketentuannya, dan sejak itu silakan Bapak Ibu mengeluarkan zakat dengan sesegera mungkin. Karena kenapa? Mudah-mudahan zakat fitrah ini sebagai pembersih tubuh kita bisa dinikmati orang yang membutuhkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi itu yang diharapkan, supaya zakat ini betul-betul sampai kepada orang yang menerimanya sebelum perayaan hari raya Idul Fitri nantinya, sehingga kita bisa bersama-sama berbahagia. Jadi pada intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, agama kita mengajarkan bukan hanya penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an selalu disandingkan ketika kita sholat, maka tunaikan juga zakat. Sholat memiliki dimensi yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu memiliki dua dimensi sosial. Kemudian zakat juga demikian lebih-lebih. Bagaimana zakat itu supaya bisa meringankan beban orang miskin. Bahkan zakat itu bisa diolah, dikelola secara produktif dalam bentuk modal usaha kalau mampu. Kalau sampai hitungannya banyak penerimaan zakat dari amil zakat, bisa kita kelola kemudian diolah menjadi sebuah usaha yang produktif dan insya Allah menghasilkan laba dan untung, sehingga orang yang tidak punya pekerjaan bisa memiliki pekerjaan tetap. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar penyampaian. Mudah-mudahan dengan berzakat, dengan berinfak, dengan bersedekah, Allah menyuburkan harta kita,
kemudian menenteramkan hati kita, kemudian membersihkan diri kita, sehingga nanti insya Allah puasa kita tidak lagi terkatung-katung, tetapi betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa keluar dari bulan suci Ramadan ini dengan secara fitri dan betul-betul suci. Inilah yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.